Jadi pengakuan HAM itu dikonstruksikan di dalam konstitusinya, di dalam undang-undang dasarnya. Jadi bicara tentang HAM itu sebagai hak dasar, maka dia dikonstruksikan dalam hukum dasarnya yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia atau secara global dalam konstitusi setiap negara. Ya. Secara khusus dari Undang-Undang Dasar itu ya diwujudkan di dalam pengaturan lebih spesifik dalam Undang-Undang tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ya, ada. Tadi bagaimana penegakannya? Iya, iya. Bagaimana penegakannya itu? Jadi penegakan yang pertama itu adalah harusnya berasal dari dirinya sendiri. Jadi siapa tuh sebetulnya yang bisa memahami tentang haknya? Ya kan dirinya sendiri toh? Iya. Jadi bagaimana dia memberdayakan? Jadi apa dasar HAM itu diatur dalam rangka untuk bagaimana setiap manusia itu mampu mengembangkan potensi dirinya. Kan ya? Sesuai dengan cita-cita dan apa tadi? Dengan apa tadi bakatnya. Jadi kalau dia sudah memahami itu, ya, maka dia otomatis kan sebagai apa? Pengendali dan apa tadi? Penegak HAM atas dirinya sendiri. Ya. Lah, persoalannya adalah apabila di situ timbul persoalan yang lebih besar. Bagaimana apabila terjadi persoalan tentang penegakan HAM itu karena apa? Ada di situ orang lain ya yang melanggar hak kita. Yang itu harusnya menjadi kewajiban mereka menghormati hak kita. Maka apabila itu perkaranya perkara privat, ya diselesaikan secara sendiri itu. Ya musyawarah mufakat. Tapi kalau toh mungkin sampai pada mungkin persoalan yang besar dalam konsep mungkin apa itu menjadi pelanggaran terhadap mungkin nyawa, badan, harta benda yang dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum, maka kita tidak akan pernah bisa apa? Menegakkan sendiri. Karena apa? Bisa saja kita berhadapan dengan orang yang berkuasa. Ada orang yang kuat. Maka penegakan terhadap hak-hak apa dasar manusia tadi diambil oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum. Jadi negara punya kewajiban melindungi hak asasi manusia dan warga negaranya. Kan begitu ya? Iya. Nah, bagaimana penegakan itu? Penegakannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Seperti contoh di Indonesia, ya. Indonesia adalah negara hukum. Maka setiap bentuk tindak perilaku daripada warga negara dan atau pemerintah yang berwenang atau berkuasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh sewenang-wenang. Ngerti ya? Harus berdasarkan atas hukum. Dan lebih jauh nanti pertanyaannya adalah bagaimana penegakannya? Sudah atau belum? Gitu? Sudah atau belum itu juga mungkin bisa bersifat relatif. Ya. Dari kacamata pemerintah bisa saja dia telah berupaya luar biasa. Ya, memang tugasnya adalah mungkin memberikan perlindungan, pengayoman dan penyelamatan. Ya. Dengan segala keterbatasannya. Tapi perasaannya kan sudah optimal. Meskipun belum menyeluruh, mungkin begitu ya. Mungkin belum menyeluruh, ya. Tapi bisa saja dari itu dari kacamata mungkin pemerintah loh ya. Dari kacamata pribadi. Loh Pak, saya itu mendapatkan apa itu pelanggaran hak. Seperti ini, seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Saya belum memperoleh keadilan. Kan begitu ya? Nah, kembali pada waktu kita merasa belum memperoleh keadilan, maka hak kita adalah memperoleh perlindungan dan penyelesaian hukum yang adil. Kan begitu kan ya gitu kan ya? Jadi selama kita masih merasa belum memperoleh hak kita, maka kita boleh menuntut kepada siapa penguasa itu ada ya. Apakah kepada mungkin kepolisian, apakah mungkin pada wilayah yang kejaksaan apabila kasusnya itu kan berentet ya, mulai penyidikan, mungkin mulai ada dakwaan, penuntutan sampai ada proses pengadilan. Nanti ada stratifikasi di mana persoalan itu menjadi terhambat kan begitu kan. Oh, di titik ini berarti apa? Nah, kita harus tahu. Lah, setiap orang tadi dengan haknya, contohnya hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi kan kita tahu, oh kalau kita mau mengadakan sebuah mungkin apa itu tuntutan hukum harusnya kepada siapa, bagaimana caranya kan gitu ya. Itu. Nah kadang-kadang kalau kita tidak tahu bagaimana, akhirnya apa?
banyak orang yang mungkin terlanggar haknya, tapi gak ngerti carane, terus meneng. Kesimpulannya apa? Lah berarti ada pelanggaran hak yang tidak terungkap. Lah ini yang menjadi problem sok kadang-kadang apabila ada seseorang dilanggar haknya kok diam. Nanti kan bisa saja menimbulkan persepsi kembali. Dia nggak berani, maka tak langgar lagi. Betul nggak? Iya. Mengapa demikian? Karena bisa saja, mohon maaf ini, kalau pribadi-pribadi ini tidak menjadi cakap hukum, tidak ngerti harus bertindak bagaimana, maka terjadi manipulasi oleh orang yang berkuasa dalam tanda petik orang-orang. Nah, kita harus juga sadar, bisa saja penegakan hukum di Indonesia itu belum bagus karena apa? Mungkin belum ada kesebandingan. Ya enggak? Kesebandingan antara apa? Aparaturnya. Ya, satu contoh, di mana ada polisi, ya di perempatan jalan. Kasusnya ada di sini, terus kan enggak tahu. Iya. Tidak bisa dimonitor. Betul enggak? Nah, berarti siapa yang salah? Berarti apa? Aparatur penegak hukumnya mungkin terbatas. Ya. Tahu tapi enggak bertindak. Nah, kita bisa begitu ya. Itu bisa seperti itu. Berarti dari mana kita memandang? Yang seperti itu ya. Mau mengadakan, pertanyaannya jauh. Apa? Apakah negara punya kemampuan dana finansial untuk menyelenggarakan dan pengadaan orang-orang? Gajinya piye? Sudah di plotting atau belum? Lah ini kan harus begitu banyak, ada kompleksitas. Lah sehingga disitulah dengan kesadaran daripada mungkin masyarakat terhadap hak-haknya itu menjadi pressure ya untuk bagaimana nanti negara atau sama pemerintah membenahi kekurangan-kekurangan yang terjadi. Itu kekurangan dalam bidang apa? Aparaturnya. Loh, pertanyaannya lagi adalah apakah undang-undang kita? Ini global toh. Apakah undang-undang kita telah memadai mengatur, melindungi terhadap persoalan hak kita yang banyak tadi? Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, betul enggak? Lagi wakil. Pertanyaannya adalah sudah mengcover itu semua enggak? Nanti kita juga akan menjadi bingung kan ya, apabila kita mungkin mengajukan hak kita, loh, tapi belum ada pengaturannya. Iya. Mungkin bisa saja kaitan dengan masalah penegakan hukum, yang hukum pidana kan sebetulnya ada azas legalitas ya. Iya, tidak ada ya seseorang itu dinyatakan sebagai perbuatannya melawan hukum dan penghukuman terhadapnya sebelum ada ketentuan yang ada dan tertulis. Iya. Jadi bisa saja AWD itu punya hak, tapi undang-undangnya belum memadai, gitu kan ya. Wah, berarti ada pemahaman kalau gitu ya. Wah, ada kelemahan di undang-undangnya. Wah, ada kelemahan terhadap penegak hukumnya, aparaturnya. Pertanyaannya adalah yang lain. Apakah kita telah punya budaya hukum yang bagus atau belum? Loh, sampean punya hak, tapi hakmu dilanggar, kayak meneng wae. Lah, ini pertanyaannya. Tahu apa enggak? Ya. Kalau nggak tahu, mungkin, berarti manggung tahu ya. Berarti apa? Dikasih pemahaman. Melalui apa? Aktivitas hari ini. Ya ini ada penyuluhan katakan ya. Untuk bagaimana hak-hak itu bisa dipahami. Sehingga dengan memahami hak, kalau begitu besok saya akan menuntut. Kalau mungkin begitu kembali ya. Ada keberanian. Ada referensi. Tapi ada yang sudah tahu. Bisa takut. Ya begitu kan ya. Atau apatis. Ya ada. Paling nanti saya dibiarkan begitu saja, gitu kan ya. Ada apatisme. Lalu pada waktu kita menjadi pribadi yang apatis, itu menjadi alat. Nanti dia akan bertindak semena-mena terus, menengah bene wes gitu lah. Ya itu kan ada ya. Jika bahasanya ada kebodohan itu, kekurang pahaman atas hak kita, itu nanti dijadikan sebagai orang-orang oknum, gitu kan ya, dimanipulasi. Diam kita menjadi komoditas. Bodoh kita menjadi komoditas, ya enggak? Berarti apa? Siapa yang salah? Kita juga. Sebabnya apa? Kita enggak mengambil tindakan. Kalau mungkin kita reaktif mengambil tindakan, wah ngeruh dia tahu ya. Akhirnya apa? Dia menjadi malu, bisa menjadi takut untuk melanggar lagi kan gitu kan ya. Sehingga apa? Lah ini perlu. Maka saya katakan bahwa tadi sifat HAM itu bisa relatif, partikularistik, tergantung kepada ada relativitas kultural. Lah dia berbudaya, dikasih penyuluhan, dikasih pemahaman, menjadi paham terus menjadi berani gitu kan ya.
Sehingga apa? Orang lain tidak bertindak semena-mena pada kita, ya. Tapi Pak, berbicara mengenai penegakan hukum, ada beberapa kasus, contohnya ya ada di Jawa Barat seperti itu Pak, mengenai dampak masyarakat yang terkena dampak biasanya dari perusahaan, dari pabrik seperti itu Pak. Itu kan mereka kan merasa dilanggar haknya, mereka kurang nyaman dalam bermasyarakat, dalam hidupnya gitu kan Pak. Tapi ketika mereka niku berusaha untuk menegakkan haknya, ternyata malah terkena semacam ancaman niku Pak. Nah, dari pihak dari pihak penegakan pun kayak seperti mboten ngerespon ngoten niku. Iya. Jadi kalau melihat dari mungkin kasus mungkin masalah perburuan atau ketenaga kerjaan ya, kasus yang Anda angkat. Pertanyaannya, hukum tentang perburuan, hukum tentang ketenaga kerjaan itu merupakan civil rechten, hukum privat atau hukum publik? Itu harus cari dulu. Kalau sifatnya bahwa saya bekerja, ada karyawan, ada mungkin juragan, ya, ada kontrak, ya, mau ndak sampean saya gaji sekian, deal. Ini kan keperdataan, ya. Tapi cuman ada posisi atas bawah. Tapi pada waktu membuat kesepakatan itu kan sebetulnya kan sederajat, toh. Kita dewasa ngerti. Digaji berapa? Katakanlah ya, seperti sebagaimana UMR seandainya begitu, ya. UMR daerah. Katakanlah tadi ngomong di Jawa Barat. Berapa UMR di sana? Katakanlah 3.500. Seandainya begitu ya. Mereka niku berusaha untuk membela haknya karena mereka niku terdampak niku efek samping dari kegiatan pabrik, sehingga seperti dalam kehidupannya niku masalah udara menjadi tercemar seperti niku kan. Jadi dia tidak terlibat pada pabrik. Nggih. Ngoten niku. Terus mereka niku, saya itu hidup di daerah sini tapi tidak menjamin kenyamanan di sini. Tidak terjamin kenyamanannya, ya. Bu, dan itu kan sudah mereka merasa terlanggar haknya niku hak untuk mulai mendapatkan mungkin bisa mendapatkan udara, kenyamanan dan seterusnya, kan itu kan ya. Dilanggar, merasa dilanggar. Tapi ketika niku berusaha untuk menegakkan, berusaha untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, niku malah terkena ancaman. Ngoten niku. Soalnya gini, mereka itu menganggap bahwa pihak aparatur pun niku seperti sudah sudah berkompromi kepada pihak pabriknya seperti itu Pak. Jadi bagaimana perlindungan atau pembelaan HAM itu kepada masyarakat kecil? Iya, jadi yang pertama ini harus menjadi kembali ke belakang sebetulnya kalau harus menjawab, ya. Harusnya di situ pada waktu sebuah perusahaan, ya, setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang bagus, ya, itu hak kita. Memperoleh perlindungan terhadap mungkin lingkungan kesehatan masyarakat, atau mungkin dalam wilayah kebisingan, atau pada wilayah keruwetan, ya. Keruwetan, kenapa? Adanya perusahaan biasanya kan akan melahirkan banyak kos-kosan. Ada orang yang berjual beli yang mungkin menjadi semakin, itu kan bisa tidak terkendali. Nah, pertanyaan awal harusnya sebetulnya ya, perlindungan terhadap setiap orang, ya, untuk memperoleh lingkungan hidup yang bagus, indah, nyaman, segar, sehat, itu diatur dalam konstitusi. Nah, implementasinya apa? Ini pertanyaan. Seseorang juga punya hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghasilan, betul tidak? Nah, ini ada dilema ini. Ini sering begitu dilemanya. Apakah perusahaan itu mau dicokolkan di situ itu menjadi boleh atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Ini nanti harus dipahami, ya. Jadi setiap orang di samping dia punya hak, harus kewajiban untuk membela
Membela apa? Bisa negara, bisa lingkungannya. Karena ini bagaimana tadi, ya? Bagaimana di situ orang-orang yang mencoba mempertahankan HAM itu mendapatkan perlindungan atau tidak, gitu kan ya? Bisa begitu. Jadi pada waktu pertama harusnya, pada waktu perusahaan didirikan, ini sudah sesuai enggak dengan penataan ruang? Nah, gitu ya. Kalau enggak boleh, betulnya harusnya digeser. Enggak boleh ini. Karena apa? Mulai dikini akan menjadi berdampak kepada kesehatan lingkungan. Ya, asapnya, gitu kan ya. Dampak sosialnya, ya. Loh, apabila memang harus betul-betul didirikan, harus apa? Memenuhi syarat apa? Hinder ordonansi. Undang-undang ngatur. Jadi, dipenuhi enggak? Atas izin enggak orang-orang di sekitarnya? Yang diprediksi harus ini nanti berdampak apa enggak? Nah, iya. Lek berdampak otomatis kan akan menimbulkan masalah baru di belakang hari. Ya, ada demo, ada protes gitu kan ya? Iya. Ini harusnya diawali dari itu. Kok pertanyaannya kembali, loh kok sampai disitu ada tuntutan bagaimana? Udah mulai awal keliru untuk menempatkan perusahaan. Bisa saja perusahaan itu pada waktu itu berdiri tidak mendapatkan izin lingkungan, ada hinder ordonansi. Lah, siapa yang salah? Berarti bisa saja di sini hak masyarakat apa? Menuntut terhadap apa? Izin pendirian perusahaan. Berarti harus menggunakan konsep penegakan hukum terhadap apa? Diperatunkan. Ya. Kebijakannya itu bagaimana? Lah siapa yang berani ini? Harusnya ada. Harus masyarakat yang paham hukum. Kita kan punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lho lek wis ngerti apa? Yo ngono ki, Mang. Membela. Pertanyaannya adalah berani enggak dia? Gitu ya. Lek wani, lek kadang-kadang mendapatkan ancaman. Ya dari orang-orang yang mungkin gitu, mungkin enggak? Tidak sepaham. Tidak sepaham. Lho lek ene ngono kan aku kan bati to. Daganganku laris. Betul enggak? Kos-kosanku payu. Sampai kan protes to, lek iki ditutup. Aku kan enggak iso. Nah, ini jadi problem ya. Nanti satu pihak itu berkeinginan menegakkan terhadap HAM-nya, tapi ada hak lain yang juga menuntut. Loh, aku kan juga perlu mendapatkan apa tadi? Penghasilan. Ya dodolannya payu, kos-kosannya payu, ini jadi problem. Sehingga apabila hal itu terjadi kan mesti ada perbenturan. Perbenturan antara hukum dengan kepentingan politik atau mungkin dengan kepentingan ekonomi lagi menjadi salah ya. Ya. Kira-kira menang yang mana? Ya, secara teori ini menurut teori cybernetics ya dari Talcott Parsons, hukum itu iso kalah loh dengan kepentingan politik. Loh, siapa politik itu? Mungkin bisa tokoh-tokoh masyarakat. Ya, bisa saja mungkin dia mendirikan didukung oleh orang-orang yang berpengaruh gitu kan ya. Berpengaruh sebagai orang-orang yang bisa saja mohon maaf orang-orang yang ada di dalam kepemerintahan atau mungkin juga mungkin partai-partai politik pendukung kayak gitu lah. Enggak ada. Itu lagi mulai dawa lagi. Iya kan? Dhuwur-dhuwure apa? Wah itu ada mungkin pemilik modal. Kekuatan ekonomi yang hebat. Itu menekan bisa-bisa begitu. Ya. Bisa mengancam gimana ya, bisa membungkam orang-orang yang mau menegakkan HAM-nya. Bisa begitu. Nah, itu pun akhirnya kan juga terjadi pertarungan antar yang sifatnya horizontal kan? Sampeyan menjadi mungkin pembela hak, betul? Tapi ini menjadi pembela kepentingan. Itu sih. Sampeyan kan geger kan? Nah, ini gawat ini. Ini kalau sudah terjadi clash secara horizontal, ini berbahaya. Karuan kalau mungkin clash itu dengan vertikal dengan negara, sampean kalah. Tapi pertanyaannya adalah, lagi negara itu menjadi independen apa enggak? Ya, bisa saja mungkin negara ngilih tanganmu, lagi juga gawat nanti. Ya, karena di kepentingan bidang politik, lagi ini yang berbahaya. Maka kesadaran awal itu menjadi penting. Jadi pemahaman HAM itu bisa penting supaya apa? Untuk mengawal. Jangan sampai terjadi ya di kemudian hari jauh ya. Hak kita kan hak pendidikan, hak politik, hak macam-macam. Berarti ada apa? Kemampuan memprediksi nanti akan terjadi apa. Jangan terjadi wes kadung, wes amoh gitu kan ya.
baru ada tuntutan. Ini sudah mengakarnya kan wangel gitu loh. Ya, sulit untuk diurai lagi. Kondi dhisik, Bang. Pak Dir ngampaikan, "Lha kan dhisik itu sudah pada pilihan tempat udah keliru kok. Perizinannya ndak beres loh, tenan toh, ya toh. Berdampak apa? Crowded iki, Mang. Iya. Dia pada waktu orang kepengen memberikan pembelaan HAM, hati-hati ini. Dia ya memang kita dilindungi, tapi pertanyaannya adalah seberapa waktu, di mana dan kapan kita akan dapatkan perlindungan yang betul-betul nyaman. Ya, nggak lali-lali awake dhewe mungkin dipentung komburi, gitu loh ya. Karo ya awake ya. Ini berbahaya ini. Yang preman-premanisme yang berbahaya. Tapi apa? Kadang-kadang dia nggak takut karena apa? Wis dibayari. Ini lagi. Jadi masalah ini. Ya. Jadi kewajibannya apakah enggak tahu toh dia harus melindungi koncone? Tahu kan? Iya. Tapi kan lho balik meneh. Aku ngerti tapi lho aku luwe. Lho koncoku yang politik bagaimana? Lah iki. Iki kan angel ya iki ya. Makanya harusnya bagaimana? Dikembalikan saja sebetulnya. Kalau udah ngomong tentang penegakan hukum itu kudune piye toh? Hukum itu jiwane jujur. Jujurnya piye? Becik ketitik ala ketara. Ngunduh woing pakerti. Kudune ngono kabeh paham ya. Iki dasolen iki. Tapi mendah indahnya ya, lek ngerti terus dilakokne lho ya. Tapi berhubung kadang-kadang alah ya, penyelewengan. Nah, kene wong, kene roh lah malih iki lho gara-gara ngono iki lho. Tolah-tolah gane wong roh, ya ngentit. Lah iki lho. Iki ya. Tapi hati kita bisa enggak dibohongi? Tidak. Ndak iso. Akan lek jujur awake dhewe beres. Lek gak jujur bagaimana? Berbohong. Memanipulasi. Lah iku Mang piangel ya. Berarti kendala dalam penegakannya itu seperti itu ya, Pak? Iya. Di Indonesia. Penegakannya seperti itu. Ya rada ruwet. Dari mana? Ayo. Dari mana? Dari diri kita sebetulnya. Ya toh? Iya. Ya, penegakan hukum. Loh, saya itu punya hak kok. Aku juga punya kewajiban kok. Seluruh hak dan kewajiban saya diatur oleh hukum. Hukum itu sebetulnya kan yang membuat saya toh. Iya. Loh, saya ini baik. Yuk kabeh baik. Iya, tapi memang kenyataannya menjadi biar ada seninya kira-kira ya. Ya ben enek sing elek gitu kan ya. Enek ben sing nakal. Sehingga mungkin kita bisa berdiskusi hari ini. Ngono kuwi Mang ceritane ya. Ya ditungakne elek ngono kuwi Mang. Ya, kalau bisa ya kita kalangan-kalangan akademisi dengan LPM-nya Gajah Mada ini menyadarkan dengan cara kita. Halo ya. Syukur-syukur dia sadar, alhamdulillah. Betul gitu ya. Ini wis sedekah akademik, sedekah ilmiah. Balik meneh, guru-guru sampeyan sing mungkin membuat apa ini? Media-media pendidikan. Loh, turun hidayah sama Gusti Allah. Balik meneh, kun fayakun. Lah, wong-wong sing nakal, oh ya. Ya. Diomongi Pak Dirin enggak gugu, tapi diomongi arek-arek yang cantik-cantik ini. Iya. Gugu aku. Lho iso toh? Ya tergantung Gusti Allah golak-alik atine ya. Ha iso Darin sampean berbohong tadi. Lek bocah-bocah ini masih lugu-lugu, masih murni. Aku percaya, Mbak. Loh, alhamdulillah kan itu. Berarti enggak bisa. Maka setiap upaya tetap harus dibuat terus, enggak ada hentinya. Itu ya, itu pendekaan. Ya, tidak mudah loh. Sampai ada banyak toh. Ya, tidak bertentangan dengan penegak hukum tapi gegeran mbek koncone dhewe. Bener enggak? Iya. Iki sing angel iki. Iya. Lho ya. Bener enggak? Jadi kesimpulannya akhirku untuk menegakkan HAM itu sendiri itu harus menyadarkan diri kita sendiri Oh iya. juga. Iya. Sadar bahwa hakku adalah bagaimana, kewajibanku adalah bagaimana. Berarti untuk pelaksanaannya, pelanggarannya itu sebenarnya itu tergantung pada diri kita sendiri gitu, Pak. Iya, kan bisa saja aku kan bisa menjadi pelaku kejahatan toh. Iya. Tapi aku juga bisa menjadi penegak hukum lah. Iya enggak? Iya. Iya. Heeh. Bisa begitu. Iya, Pak. Nanti kalau dilihat balik mana? Ya mens behind-nya, siapa orangnya? Ya. Tapi yuk kembali belum tentu hukum itu baik-baik saja. Karena bisa saja hukum itu mungkin belum lengkap. Ya.
dibuat dengan begitu banyak konspirasinya. Ya, ada banyak pertentangannya sehingga tidak sempurna. Yang kedua, legal strukturnya. Baik, ya. NA penegak hukum yang tidak bermartabat, nggak jujur. Ada enggak? Ada kemarin bodoh, ya. Maksudnya kalau ngomong tentang penegak hukum itu kan anggap aja aparatur lah, penguasa lah. Ya. Ada yang ditangkepi kasus KPK, betul enggak? Berarti kan menunjukkan bahwa dia kan tidak jujur ya, gitu kan ya. Kena. Terus loh, awake dhewe itu harus melihat dari siapa keteladanannya. Ya. Kalau masih banyak orang-orang yang tidak jujur. Nah itu luar biasa ya, udah. Kita kan kadang-kadang perlu keteladanan yang balik meneh. Ya keteladanannya adalah balik meneh ning ngene nabi yang akhlaknya mulia, ya uswatun hasanah. Tapi kadang-kadang kita mesti harus kadang juga berbenturan dengan kiri kanan. Iya. Siapa pembelamu? Balik meneh. Pembela kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Dan kita harus sadar bahwa ya tidak ada pembela yang lebih utama. Ya, kadang-kadang awake dhewe mungkin balik meneh. Sadar harus paham bahwa kehidupan itu tidak cuma sekedar di sini. Dengan begitu banyaknya penderitaan, ya, sakit, ketidakadilan. Tapi pada waktu kita mungkin eling, enek dunia lain di mana becik ketitik Allah ketoro. Siapapun yang menggali lubang kejahatan, dia akan terperosok dan akan dibenamkan di situ. Percaya enggak? Iya, percaya. Yes, ngono ae. Iku sing terakhir banget kuwi. Iya toh. Tapi selama kita masih punya upaya, ayo ya. Ya, apa namanya istilah itu? Apa tadi? Beramar ma'ruf nahi mungkar. Lah kegiatan ini adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Iya ta? Ya, mengajak kepada pemahaman kebaikan terus dilaksanakan, mencegah keluarga-keluarga kita. Mbek deling nih, ayo ku anfusakum wa ahlikum naro. Aja ngono ya to. Lho lek kurang duit yo njaluk aku kan. Ora usah kudu ngono-ngono kuwi. Kudune ngono ya. Tapi yo kudu awake dhewe harus proaktif. Aja ngenteni ndek jadi sih. Mas, Mbak, butuh apa? Enek masalah apa? Yuk dimusyawarahne ya. Lek kurang gawean yo dikek pegawean, lek kurang mungkin kaya yo ditambahi kayane. Ta? Ya gitu harusnya. Memahami. Itu semua itu karena apa? Balik meneh. Karena cinta. Mengapa cinta itu bermakna apa? Memberi, berbagi, dan melayani. Memberi apa? Memberi pemahaman, memberikan pengetahuan, memberikan pendidikan, ya. Melayani kepada siapa dirimu hari ini? Melayani umat manusia. Betul enggak? Iya. Kamu menjadi apa? Menjadi rahmatan lil alamin. Mengenai kasus tentang lingkungan hidup, yo, lingkungannya harus dibenahi. Soalnya lingkungannya jelek, lo kabeh loro. Kena Covid, kena mungkin bronkitis, betul? Ya enggak? Iya. Berarti apa? Iki mang awakmu sudah menjadi rahmat lo awakmu. Kenapa berpikir tentang dampak terhadap lingkungan, awal diprotes, disenangi, tapi lah itu tetap menjadi hero kita, perjuangan kita. Oh, lho ya. Tidak disadari bahwa kita telah menjadi rahmat lil alamin karena berpikir tentang itu. Tapi biasanya kalau kita kan ada kita menasehati orang secara baik-baik, tapi dia biasanya alah kamu dhewe ngene iki ngono. Makanya toh mulai tadi harus dibenahi dari diri kita sendiri. Agar supaya orang lain itu bisa memahamkan paham atas diri kita, maka pahamkan kepada diri kita sendiri. Lek wis kita awake dhewe apik, ya. Tidak cuma pada wilayah pemahaman, bijine kuliah apik-apik. Ya, itu kan ngomong-ngomong tentang masalah apa tadi? Nilai. Tapi kan kembali ada ontologi ilmu, ada epistemologi ilmu. Terus yang terakhir apa? Aksiologi ilmu. Loh, awakmu lek wis kuliah ngerti ki, Mang. Lek ilmu ngecakne piye? Iki lho. Harus ada apa? Keinsafan etis. Ya? Yang dicakne lek cuman pinter tok tapi gak nglakoni. Sia-sia. Maka
keteladanan itu juga bukan cuma omongan tok, tapi juga sikap, tindak, perilaku, budi luhur, sing jujur, ya sing adil, ngono ki lho. Jane ngono. Nggih.